Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia. Baiklah, untuk seluruh siswa kelas 11 IPA, IPA 1 sampai IPA 5, insya Allah pada kali ini kita akan masuk pada pertemuan ketiga untuk pembelajaran kimia. Alhamdulillah kita sudah 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama adalah membahas tentang kekhasan atom karbon dan jenis-jenis atom karbon. Di pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tata nama alkana, dan di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tata nama alkena dan tata nama alkena. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat dan siap untuk melakukan pembelajaran kimia bersama Bapak Edi Junaidi. Ya, dan Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengumpulkan tugas kemarin ke sekolah. Ya, bagi yang belum, silakan nanti masih ada kesempatan untuk dikumpulkan pada saat kalian disuruh datang lagi ke sekolah. Jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir pertemuan ketiga ini sebagai tanda bukti kalian sudah mengikuti pembelajaran kimia di pertemuan ketiga. Baik, untuk materi ketiga ini Bapak sudah menyiapkan video pembelajarannya. Selamat menyaksikan, selamat memahami, hebat bersama kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk seluruh siswa kelas 11, sebagaimana yang tadi Bapak jelaskan di awal, bahwasanya untuk pertemuan ketiga ini ada 3 materi yang akan dibahas. Pertama adalah menggambar struktur alkana, yang kedua adalah menentukan tata nama alkena, dan yang ketiga adalah menentukan tata nama alkena. Baik, yang pertama langsung saja adalah kita akan belajar cara membuat struktur dari alkana. Ya, kita lihat dulu ke depan. Oke, di sini tujuan kita pembelajaran yang pertama adalah menggambar struktur alkana. Ya, minggu lalu Bapak sudah menjelaskan alkana itu ada 10 ya. Ingat, 1 metana, 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 adalah dekana. Kemudian ada juga alkil ya. Kalau 1 adalah metil, 2 adalah etil, 3 adalah propil, 4 adalah butil, dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan menggambar struktur dari 2 metil pentana. Bagaimana caranya? Kita lihat langsung ke depan ya. Nah, untuk membuat struktur alkana, yang pertama ditulis adalah alkananya dulu. Kebetulan di sini alkananya adalah pentana. Ingat, di sini alkananya adalah pentana. Nah, gambar dulu pentananya. Pentana itu ingat jumlah C-nya adalah 5. Kita tulis di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu seperti itu ya. Kata pertamanya gambar dulu alkana, C-nya 5 dari pentana ya. Kemudian kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Seperti itu awalnya. Yang kedua adalah lihat cabangnya. Cabang di nomor 2, nama cabangnya adalah metil. Maka kita tuliskan di nomor 2, mau di atas, mau di bawah, bebas. Misalkan Bapak ngambil di bawah saja. Ada metil. Ingat, metil itu rumusnya adalah CH3. Itu. Sudah aja beres seperti itu ya. Jadi sangat gampang kalau kita hanya membuat struktur alkana ini ya. Pertama tulis dulu alkana, kemudian cantumkan cabang pada nomor sesuai dengan pertanyaan. Dan jangan lupa setiap atom C ini ingat dikasih dengan atom H. Oke, di sini C dia baru punya 1 garis, berarti kurang 3 ya, biar jadi 4. C yang ini dia punya 1, 2, 3 garis, maka tambah 1. C yang ini punya 2 garis, jadi tambahkan CH2 biar dia jadi 4. C yang ini dia punya 2 garis, maka tambahkan CH2. Dan yang kelima, dia baru punya 1 garis, maka tambahkan CH3, maka jadilah 4. Ini cara membuat struktur yang pertama, 2 metil pentana. Biar lebih jelas lagi, kita lihat untuk nama yang kedua adalah 3 etil 2,4 dimetil heksana. Ingat, yang pertama kalian gambar adalah heksananya dulu ya. Baik, heksana itu ingat C-nya ada berapa heksana? Pasti kalian sudah paham ya. Heksana itu jumlah C-nya ada 6. Oke, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu C-nya sudah.
Kemudian kasih nomor di sini. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Bisa ya? Soal kalian pasti bisa di rumah. Selanjutnya, cantumkan cabangnya. Yang pertama adalah ada 3 etil. Di nomor 3 ada etil. Ingat etil itu adalah rumusnya C2H5. Itu etil ya. Lalu di sini ada dimetil. Ingat di sini ada metil. Kalau di artinya berarti metilnya ada 2 ya. Di nomor berapa saja? Nah, di sini metilnya ada di nomor 2 dan nomor 4. Oke, kita tulis di sini, kalian bebas mau di atas mau di bawah bebas ya. Nih, di sini ada metil CH3, kemudian di nomor 4 juga ada metil CH3. Nah, seperti itu beres ya. Terakhir, jangan lupa kasih H pada setiap atom C untuk heksana ini. Ini baru punya 1, tambahkan 3. Ini punya 1, 2, 3, berarti tambahkan CH saja. Ini punya 1, 2, 3, berarti tambahkan CH. Ini punya 1, 2, 3, berarti tambahkan CH. Ini dia baru punya 2 garis, 2 ikatan, 1, 2, berarti tambahkan CH 2. Sedangkan yang ini baru punya 1 ikatan, maka tambahkan adalah CH 3 ya. Jadi kalian memberikan nomor boleh dari kiri ke kanan, boleh juga kanan ke kiri, bebas, yang penting paham saja ya. Itu adalah cara membuat struktur alkana untuk bagian pertama ini. Silakan, Bapak sudah menyiapkan latihannya di LKS ya. Kalian silakan boleh kerjakan lagi di kertas folio biar nanti dikumpulkan. Kalian bisa untuk dipelajari lagi nanti di rumah masing-masing ya. Itu untuk materi pertama, membuat struktur untuk alkana. Oke, kita lanjutkan untuk materi kedua adalah tata nama alkena. Come on. Baiklah, untuk seluruh siswa kelas 11 IPA, seperti yang Bapak jelaskan tadi, untuk materi kedua ini adalah kita akan membahas tentang alkena ya. Baik, kita langsung saja lihat di sini. Yang pertama, sebelum kita ke tata nama alkena adalah harus paham dulu bagaimana ciri-ciri dari alkena ini. Yang pertama adalah ingat, alkena dia mempunyai ikatan rangkap 2 ya. Nanti ada salah satu ikatannya yang rangkap 2 seperti ini. Rangkap itu artinya adalah ikatannya nanti tidak jenuh, yang sesuai dengan pertemuan pertama ya. Yang kedua adalah pemberian namanya selalu dikasih dengan akhiran ena. Kalau alkana ana, kalau alkena ena ya. Kemudian rumus umumnya untuk alkena itu adalah CnH2n ya. Kalau alkana CnH2n plus 2, kalau alkena CnH2n ya. Misal kalau N-nya 1 nih, N-nya 1, maka H-nya adalah 2 kali 1 sama dengan 2, namanya metena. Kalau alkana metana, kalau alkena jadi metena. Yang kedua nih, kalau N-nya 2, maka C-nya 2, maka H-nya 2 kali 2 adalah 4 ya. Jadi C2H4, maka namanya adalah etena. Kalau N-nya 3, C-nya 3, maka H-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Namanya disebut dengan propena. Kalau N-nya 4, oke, kalau N-nya 4 jadi C4, maka H-nya adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi C4H8, namanya disebut dengan butena. Terus sampai dengan N-nya 10. Kalau N-nya 10, maka rumusnya adalah menjadi C10H20 ya, namanya disebut dengan dekena. Ingat, metena, etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan terakhir adalah dekena. Itulah 10 nama untuk alkena. Ingat ya, nanti ada tes lisan pada saat kalian datang ke sekolah, siap-siap untuk dites lisan nama-nama alkana, alkena, dan alkuna ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tata nama alkena. Sebelum kita latihan memberikan nama pada alkena, Bapak ingatkan kembali adalah untuk urutan pemberian nama pada alkena ini ya. Ini hampir mirip dengan alkana, cuman bedanya rantai utamanya itu adalah harus mempunyai ikatan rangkap 2. Itu wajib untuk alkena. Yang kedua, langkahnya adalah lingkari alkilnya. Alkil itu adalah cabang yang seperti metil, etil,
Jadi kalau rantai utamanya sudah dapat, yang kedua adalah lingkari cabangnya, alkilnya. Yang ketiga adalah lakukan penomeran. Penomeran diawali dari ujung atom C yang lebih dekat ke rangkap. Ingat, kalau alkana, penomerannya adalah diawali dari atom C yang lebih dekat ke cabang. Tapi kalau alkena, penomerannya diawali dari atom C yang lebih dekat ke rangkap. Tapi kalau nanti rangkap di tengah-tengah, maka yang menentukan penomeran adalah letak cabang. Ya, kalau sudah dilakukan penomeran, barulah kasihkan nama. Pemberian nama, ingat, ini adalah terbalik dari prosesnya. Kalau proses cari dulu rantai utama, cari cabang, kemudian lakukan penomeran. Tapi kalau memberikan nama adalah dari nomor dulu, lalu nama cabang, dan terakhir adalah nama rantai utamanya atau rantai alkenanya. Ya, itu. Dan kemudian ini ada yang kelima yang harus kalian pahami. Ya, jika nanti mempunyai cabang lebih dari satu, maka ini ada aturannya. Kalau cabangnya sama, ada dua samanya, maka dikasih awalan di. Misalkan tadi ada metilnya 2, jadi dimetil. Kalau ada 3 metilnya jadi trimetil. Kalau 4 adalah tetra. Sedangkan kalau beda cabangnya, maka harus diawali dengan secara alfabet. Misalkan dalam gambar ada cabangnya metil, ada etil juga, ya. Dalam satu rangkaian, satu gambar ada etil dan ada metil. Maka yang disebutkan lebih awal adalah etil dulu, karena E dengan M lebih duluan adalah E dulu, ya. Itu adalah tata nama alkena, aturan yang harus kalian pahami untuk menentukan nama dalam struktur alkena sebagai berikut. Kita langsung latihan memberikan nama untuk alkena. Siap ya? Yuk. Baiklah, untuk seluruh siswa kelas 11 IPA, langsung saja kita akan belajar untuk latihan memberikan nama pada struktur alkena. Ya, di sini sudah ada beberapa soal, ada 3 soal. Kita akan memberikan nama pada setiap struktur alkena berikut ini. Oke, yang pertama di sini ada CH3, ada CH, CH2. Apa nama dari struktur ini? Ingat, langkah pertama adalah tentukan dulu rantai utamanya. Ya. Oke, kebetulan di sini 1, 2, 3 ada 3 atom C-nya dan tidak ada cabangnya. Ya, kalau tidak ada cabang, berarti semuanya ini adalah termasuk ke dalam rantai utama. Ingat, semuanya termasuk ke dalam rantai utama. Ya. Oke, selanjutnya karena ini tidak ada cabang, maka kita langsung ke penomeran. Ya, ingat, penomeran itu adalah diawali dari atom C yang lebih dekat ke rangkap. Nih, kalau dari kiri 1, 2 rangkap, dari kanan 1 rangkap. Mana yang lebih dekat ke rangkap? Jelas yang lebih dekat ke rangkap adalah atom C yang ada di sebelah kanan. Dari sini 1, kemudian 2, ini adalah 3. Sekali lagi, penomeran diawali dari atom C yang lebih dekat ke rangkap. Ya, nih sudah ada 1, 2, 3. Kalau sudah, maka kita langsung kasih penomeran. Ya. Sudah penomeran, langsung terakhir adalah kasih penamaan. Karena di sini tidak ada cabang, maka lebih enak, ya. Kita tinggal menuliskan letak rangkapnya di nomor berapa. Ingat, rangkap ini ada di antara 1 dan 2. Tapi ingat, kalian pilihnya adalah nomor yang paling kecil. Sekali lagi, pilih nomor yang paling kecil. Di sini rangkap di nomor 1 dan nomor 2. Maka rangkap ini adalah miliknya nomor 1. Maka kalian tulis 1 strip. Di sini ikatannya ada 3C, ya. C-nya ada 3, maka dalam alkena kalau C-nya 3 itu adalah disebutnya propena. Nah, ya. Ini kalau C-nya ada 3 dalam alkena, maka disebutnya adalah propena. Itu adalah untuk contoh yang pertama, ya. Mudah-mudahan bisa semuanya. Dan baiklah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, pertama adalah tentukan dulu rantai utamanya. Di sini ada gambar seperti ini, ada struktur alkena. Pertama adalah tentukan dulu rantai utamanya. Mana yang C-nya paling banyak? Kita lihat yang lurus. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lurus C-nya ada 5, ya. Kalau bengkok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata yang bengkok lebih banyak C-nya. Maka itulah yang menjadi rantai utamanya. Kita ambil. Nah, ini yang bengkok, ya. Nah, itu karena C-nya lebih banyak sebanyak 6. Yang kedua, lingkari cabangnya. Nah, berarti ini adalah sebagai
cabang, ini juga adalah sebagai cabang. Ingat CH3, ada CH3. CH3 itu namanya disebut dengan metil. Ya. Baik, sudah. Yang ketiga, lakukan penomoran. Ingat, penomoran diawali dari atom C yang lebih dekat dengan ikatan rangkap. Kita lihat dari kiri nih. 1, 2, 3 rangkap. Kalau dari bawah, 1, 2, 3 rangkap. Ternyata rangkapnya ada di tengah-tengah nih. Ya. Ingat, kalau rangkap di tengah-tengah, maka yang menentukan penomoran adalah letak cabangnya. Ingat, letak cabangnya. 1, 2 cabang. 1, 2, 3 cabang. Ternyata yang lebih dekat ke cabang adalah dari atas sebelah kiri. Ya. Maka kita kasih nomor dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ya. Ingat sekali lagi, kalau rangkap di tengah-tengah, maka yang menentukan urutan penomoran adalah dari ujung C yang lebih dekat ke cabang. Oke, penomoran sudah, rantai utama sudah, cabang sudah. Selanjutnya adalah lakukan penamaan. Ya, penamaan pertama adalah sebutkan nomor cabang. Oke, cabangnya di sini CH3 metil, di sini juga CH3 metil. Ingat, kalau ada dua cabang yang sama, maka dikasih awalan D. Ya, maka kita tulis nih. Di sini cabangnya metilnya ada di nomor 2, juga ada di nomor 4. Jadi tulisnya 2,4 di metil, ya. 2,4 di metil. Kemudian kita lihat di sini, kalau sudah adalah rangkapnya di nomor berapa ini? Ini rangkap ada di nomor 3 dan di nomor 4. Ingat, ambil adalah yang nomor terkecil. Ada 3 dan 4, berarti kita ngambil nomor 3 ya. Jadi rangkap seperti itu, pengambilannya diambil dari nomor yang paling kecil. Jadi 2,4 di metil, kemudian 3 tuh 2, 3, 4, 5, 6. Alkenanya ada 6. Kalau alkenanya ada 6, berarti namanya disebut dengan heksena. Nah, itu caranya seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Kalau yang belum paham, boleh nanti silakan tonton terus videonya sampai betul-betul paham ya. Oke, yang ketiga kita lihat contohnya. Pertama adalah tentukan dulu rantai utamanya. Yuk, kalau yang lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang lurus. Yang bengkok tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga ya. Nah, bebas terserah kalian mau yang lurus atau yang bengkok ya. Oke, kita ambil saja yang lurus ya. Oke, ini yang lurus biar kesukaannya Soja nih ya, yang lurus. Oke, ini yang lurus sudah, rantai utamanya sudah, kemudian ini adalah cabang ini. Ada cabang lingkar. Ingat, ini sepaket nih. Jangan CH2, CH3, jangan, tapi langsung sepaket di lingkarinya. Ya. Ingat, CH3 itu namanya adalah metil. Kemudian kalau CH2, CH3 ini kalau digabungkan jadi C-nya 2 hanya 5. Ingat, kalau C-nya 2 hanya 5 disebutnya adalah etil ya ini. Oke. Rantai utama sudah, kemudian cabangnya sudah dilingkari. Kemudian yang ketiga adalah lakukan penomoran. Penomoran dilakukan dari atom C yang lebih dekat ke ikatan rangkap. 1, 2, 3 rangkap. 1, 2, 3 rangkap. Oh, ternyata rangkap ini posisinya juga sama dengan nomor 2, ada di tengah-tengah ya. Ingat, kalau ada di tengah-tengah, maka yang menentukan penomoran adalah cabang. Mana ujung C yang lebih dekat ke cabang? Kita tes. 1, 2, 3 cabang. Ini 1, 2, 3 cabang. Ternyata cabang juga sama, ada di posisi ketiga dari kiri maupun dari kanan. Kalau posisi cabang sama, maka yang menentukan penomoran adalah cabang dengan atom C paling banyak ya. Oke, 1, 2, 3 cabang. Cabang di sini C-nya 1. 1, 2, 3 cabang. Di sini C-nya ada 2. Mana yang lebih banyak C-nya pada cabang? Jelas jawabannya ada di sebelah kanan ini, karena C-nya ada 2. Berarti penomoran kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya. Ini adalah untuk penomoran pada alkena. Oke. Selanjutnya adalah kita langsung melakukan pemberian nama pada gambar ini ya. Oke. Siap.
Bagaimana cara memberikannya? Pertama adalah tulis dulu nomor cabangnya. Ingat di sini ada metil, di sini ada etil. Mana dulu yang didahulukan? Nih. Kalau ada dua cabang yang beda, maka lihat urutan alfabet. Ada etil, ada metil. Maka yang didahulukan adalah etil dulu, ya. Maka kita tulis etil itu di nomor 3. Jadi namanya adalah 3 etil. Kemudian yang kedua cabangnya adalah metil, ada di nomor 4. Jadi 4 metil. Oke. 3 etil, 4 metil. Kemudian lihat rangkapnya. Posisi rangkap ada di nomor 3, ada juga di nomor 4, ya. Maka ini adalah ambilnya nomor 3. Jadi nomor strip 3, hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ingat kalau 6 tadi namanya disebut dengan heksena, ya. Nah, seperti itu. Ya. Seperti itu untuk materi tata nama pada alkena, ya. Untuk alkuna juga sama, caranya adalah seperti dengan alkena, mirip. Kalau alkena dikasih akhiran ena, ya. Kalau alkuna dikasih akhiran una. Oke, itulah untuk materi tata nama alkena, ya. Mudah-mudahan kalian semuanya paham dan silakan dipahami lebih dalam lagi video ini. Mohon maaf kalau kurang jelas karena kita juga masih dalam tahap pembelajaran secara daring ini, jadi agak sulit kalau memang harus dijelaskan sekali, ya. Tapi Bapak yakin anak kelas 11 IPA semuanya bagus-bagus dalam belajar kimianya, ya. Selamat menyimak. Dan jangan lupa nanti silakan tugasnya dikerjakan, ya. Tugas memberikan nama pada alkena dan memberikan nama langsung pada alkuna, ya. Bapak yakin kalian pasti bisa. Itulah untuk materi pertemuan kedua ini tentang tata nama alkena dan alkuna. Selamat berlatih, selamat belajar, dan tetap semangat. Semoga kita cepat dipertemukan dalam dunia tatap muka secara langsung di kelasnya masing-masing, ya. Itu dulu saja dari Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga kalian hebat-hebat dengan belajar kimianya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, boleh pribadi maupun berkelompok, ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan keempat. Salam kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.